Nina Bobo, oh Nina Bobo, kalau tidak Bobo digigit nyamuk. Serem gak guys? Semoga serem lah ya. Jadi guys, di video kali ini aku mau bawain cerita soal kisah-kisah mistis yang konon katanya ada di lagu Nina Bobo. Jadi nggak usah banyak cincong, kita langsung masuk aja ke ceritanya. Lagu Nina Bobo ini pasti udah gak asing lagi gak sih guys buat kalian? Yang emang lagu ini tuh pengantar tidur untuk anak, yang hype banget lah ya. Tapi guys, ternyata katanya di balik lagu Nina Bobo ini itu ada kisah mistisnya, gengs. Jadi dulu di tahun 1871 ada anak perempuan yang namanya Helenina Mustika van Rothschild. Ayahnya Helenina ini tuh asli keturunan Belanda guys, sedangkan ibunya ini asli keturunan pribumi. Ibunya ini asli wong Jowo. Nah si Helenina ini emang dari kecil punya kayak gangguan tidur gitu, dimana kalau emang udah mau masuk waktu tidur, si Helenina ini tuh bakal rewel dan kayak nggak tenang gitu lah, susah gitu buat tenang. Nah biasanya buat bikin si Helenina ini bisa tenang, ibunya Helenina ini selalu nyanyiin lagu untuk si Helenina biar Helenina ya bisa tenang dan bisa tidur. Jadi pokoknya nyanyiin Helenina sebelum tidur itu udah jadi kebiasaan. Tiap Helenina mau tidur, ibunya selalu nyanyiin lagu buat dia. Dan Helenina ini juga jadi nggak bisa tidur kalau belum dinyanyiin sama ibunya. Ngelihat itu, ayahnya Helenina ini nyuruh ibunya untuk buatin lah itu satu lagu yang khusus buat si anaknya ini, si Helenina. Dibuatlah tuh satu lagu buat anaknya. Nina Bobo, oh Nina Bobo, kalau tidak Bobo digigit nyamuk. Bobolah Bobo, oh nona manis, kalau tidak Bobo digigit nyamuk. Gitu guys lagunya, dikasih judul lah Nina Bobo. Nina ini tuh panggilan buat anaknya ya, Helenina. Terus part kalau tidak Bobo digigit nyamuk, ya karena pas itu kondisinya emang banyak nyamuk guys rumahnya. Sama nggak sih guys? Di rumah saya juga begitu. Gimana? Di rumah kalian banyak nyamuknya nggak? Coba komen. Nah kalau di rumah kalian banyak nyamuk, pakai ini. Wih. Bismillah ya, ada brand obat nyamuk gitu masuk kan. Pancing aja dulu gak sih? Balik ke cerita nih guys. Nah di tahun 1875 Helenina ini tiba-tiba jatuh sakit guys. Dia demam tinggi gitu lah. Dan semenjak sakit, Helenina ini tuh makin rewel. Helenina ini makin sering nangis kalau malam. Kalau mau tidur dia jadi lebih sering nangis gitu. Biasanya kan cuma rewel doang, tapi kalau ini tuh tiap malam pasti nangis. Nah di situ ibunya Helenina ini tetap nih nyanyiin lagu buat anaknya. Sampai akhirnya Helenina ini bisa tidur pules gitu. Tapi makin lama makin kesini nih, bukannya makin membaik, kondisinya Helenina ini malah makin drop guys. Sakitnya malah makin parah. Sampai akhirnya di tahun 1878, Helenina ini akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya. Di situ orang tuanya sedih banget karena ya harus kehilangan anak satu-satunya. Dan setelah kepergian anaknya ini, ibunya Helenina ini tuh kayak jadi depresi gitu guys. Karena saking sedihnya, ibunya ini tuh jadi sering ngelamun gitu. Dan kalau malam, ibunya Helenina ini tuh tetep tuh nyanyiin lagu Nina Bobo. Padahal ya anaknya udah gak ada. Sampai gongnya ayahnya Helenina ini lihat istrinya itu tuh nyanyiin lagu Nina Bobo di kamar mandi. Nggak guys, beda sama kita. Kalau kita kan sering banget tuh nyanyi-nyanyi di kamar mandi pas lagi mandi gitu kan. Berasa kayak lagi di studio rekaman. Tapi yang ini beda. Ibunya Helenina ini beneran yang nyanyi di kamar mandi, tapi kayak nggak lagi mandi gitu. Jadi ibunya ini di kamar mandi dan dia nyanyi aja gitu di situ. Di situ ayahnya Helenina ya nanyain dong, ngapain kamu nyanyi di kamar mandi? Ibunya Helenina ini jawab gini guys. Tadi saya dengar Nina menangis di sini, jadi saya menyanyikannya. Takut banget. Pokoknya sampai bertahun-tahun setelahnya, ibunya Helenina ini tuh tetap
tiap malam tuh bakal nyanyiin lagu Nina Bobo. Sampai akhirnya di tahun 1929, ibunya Helenina ini meninggal dunia guys. Dan akhirnya ayahnya Helenina ini hidup sendirian. Nah pas tinggal sendirian nih di rumahnya dia, ayahnya Helenina ini katanya sering banget dengar suara anak kecil nangis tiap malam. Tapi ya dia nggak terlalu ngegubris gitu guys. Dia ya tidur aja gitu. Sampai adalah suatu malam dia denger nih ada suara anak kecil nangis lagi. Tapi ya dia biasa nih langsung tidur aja gitu. Pas dia baru mau merem, tiba-tiba dia ngerasa ada tangan kecil yang ngegoyang-goyangin badan dia. Sebelum dia sempat buka mata dan lihat siapa yang goyang-goyangin dia ini dengar ada suara anak kecil yang ngomong gini, "Yah, ayah kok nggak nyanyiin Nina?" Nah dari situ tiap malam ayahnya Helenina ini jadi harus nyanyiin lagu Nina Bobo juga sama kayak ibunya. Dan itu dia lakuin sampai akhir hayatnya. Dan katanya nih ya guys, ada beberapa mitos nih tentang lagu Nina Bobo. Kayak yang pertama, kalau kalian nyanyiin lagu Nina Bobo sebelum tidur selama 3 hari berturut-turut, dan di hari keempat kalian gak nyanyiin lagu Nina Bobo ini sebelum tidur, katanya kalian gak bisa bangun dari tidur kalian. Terus mitos yang kedua, kita ini katanya bisa ketemu sama Helenina. Dan caranya menurut aku tuh gampang nih guys. Jadi sebelum kalian tidur, matiin semua lampu. Terus kalian berdiri di depan cermin. Di situ kalian nyanyi deh tuh, nyanyiin lagu Nina Bobo. Habis itu kalian tidur. Nah konon, malam itu kalian bakal tidur ditemenin sama Helenina. Nah mitos yang ketiga, misal kalian nyanyiin lagu Nina Bobo untuk pengantar tidur anak bayi, dan setelah bayinya tidur kalian tinggal nih bayinya sendirian, katanya Helenina ini bakal nyamperin si bayi itu dan bakal buat anak bayi itu tidur untuk selamanya. Waduh, ngeri-ngeri banget ya mitosnya ya. Tapi gimana guys, kalian percaya nggak? Coba komen di bawah. Udah guys, segitu dulu video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini biar kita makin semangat nih bikin videonya. See you the next video. Bye bye.